أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعطوا منها إذا هم يسخطون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nada sikah, Masya Allah ya. Dan kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia, dan kita akan sapa yang ada di studio dulu sebelum kita masuk ke dalam tema kita yang kedua ya. Ibu, masih seger nih? Masih. Nah Bu mau nanya nih Bu, kenal namanya pengemis kagak? Kenal ya yang tukang ngemis ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita, pengemis zaman now. Waduh Masya Allah sih ya. Kita nanti akan berbicara dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Nur Fadilah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dibuka maskernya gantengnya kelihatan. Keren. Masya Allah. Keren peng. Keren. Guru sehat ya? Alhamdulillah Bang Ali. Baik guru, kita akan membahas tentang pengemis zaman now. Berarti memang mungkin ada beda-beda trik nih dengan pengemis zaman dulu. Kalau misalnya dibilang zaman dulu kalau ngemis mah apa adanya gitu. Kalau sekarang pakai trik, pakai cara gitu kan. Sehingga akhirnya disebut pengemis zaman now. Nah mohon ilmunya nih guru, bagaimana sih orang yang memang sudah ada jiwa di dalam dirinya untuk ngemis nih. Seperti apa yang harus kita sikapi, silakan guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Alhamdulillah, Cahaya Hati hari ini kita mengambil tema tentang pengemis zaman now. Ini tema yang sangat luar biasa nih. Sekarang fenomenal masalah pengemis zaman now. Ya Bu? Ya Bu? Untuk para pemirsa Cahaya Hati, hari ini saya tergugah dengan tema yang luar biasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa ammas sa'ila fala tanhar. Maka janganlah kau menghardik orang yang meminta-minta. Tadi Bang Ali udah buka bahwa
Dulu dengan sekarang teksnya beda, modusnya beda, dan memang zamannya beda. Dulu orang minta-minta itu memang karena butuh dan sangat butuh. Kenapa? Karena kebutuhan yang mendesak. Terutama kebutuhan fisik, kebutuhan lahir. Tapi di zaman sekarang luar biasa. Meminta-minta ini udah dijadikan profesi. Yang lebih aneh lagi Bu, bahkan dikoordinir. Ini yang luar biasa sekarang Bang. Yang sangat ngeri. Sebab kenapa? Orang meminta itu kan saat kita butuh. Tetapi ada hadis menyatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kan tujuannya untuk kita memberi, berbagi. Tapi kalau sekarang nih zamannya zaman beda udah. Kadang-kadang pengemis bajunya keren, pakaiannya penampilannya luar biasa. Bahkan pengemisnya pakai sedan. Aduh. Pengemisnya pakai sedan. Karena gini Bang, Rasulullah SAW bilang nanti ketika ada orang yang sering meminta-minta itu datang di hari kiamat dalam keadaan mukanya tanpa daging, wajahnya tak berdaging. Masya Allah, keseringan minta-minta. Keseringan minta-minta. Bahkan kepala kita kan anggota tubuh yang paling mulia. Ketika nanti di akhirat datang kepala kita nggak ada po. Makanya orang yang nggak ada kepalanya bukan orang. Bu. Lah bengong. Jadi kepala itu anggota tubuh yang paling terhormat. Bercanda sama teman dikeplak kepala kita marah. Yang lain boleh dicolek tapi kepala gue dipitrain 3,5 liter. Iya Bu. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada nih ibu-ibu yang ada di studio ini KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Kepala yang paling mulia tapi di hari kiamat datang dalam keadaan tidak berdaging wajahnya. Kenapa? Karena sering meminta-minta. Dan modusnya macam-macam Bang Ali sekarang nih. Aneh nih luar biasa. Kadang-kadang teman-teman nih anak-anak gaul nih. Rombongan, tongkrongan. Kadang-kadang yuk makan yuk, ngajak makan, kumpul, makan bareng. Tahu-tahu pas mau bayar nggak ada duitnya. Oh modusnya begitu tuh. Modusnya begitu. Apa dibilang? Pakai duit dulu dong. Iya, Bentar gampang gue ganti. Tuh. Sampai kapan? Nggak ketahuan digantinya sama dia. Allah. Kan begitu nih akal-akalan po. Minta ya minta, minjem ya minta. Ngerti deh paham nih po ya. Minta ya minta, minjem ya minta. Keseringan minta malu, akhirnya ngomong minjem. Minjem ya, padahal minta juga ujung-ujungnya. Ya Allah. Nih Masya Allah, ini ngeri sekarang nih zaman aneh. Artinya apa Bang? Kita menyikapi itu ke semuanya minta-minta di zaman Rasulullah memang dianjurkan. Buat siapa? Buat orang yang butuh. Bahkan ada orang itu jiwanya sosialnya tinggi. Ada yang ingin selalu memberi. Kalau enggak sedekah kurang enak. Maka kita memang dianjurkan. Hadis yang pertama itu saya yang baca. Menekankan agar orang supaya bersedekah. Memberi. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Untuk kita berbagi kepada orang yang perlu. Yang sangat membutuhkan. Jangan pelit Bu. Jangan medit, koret, buntut gasiran. Kalau orang udah buntut gasiran pantat kuning pok lain. Wah itu nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Ya Allah. Saking pelitnya. Oh Allah. Makan launya ikan habis dimakan semua pala-palanya. Kucing melongo nungguin pala. Kesian Ibu. Apalagi ibu-ibu sekarang nih ke zaman sekarang. Masak udah pakai presto. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang pelit. Nih, artinya apa Bang? Hidup berbagi. Ada orang yang kebiasaannya pengen berbagi. Nah itu nama makna dari hadis itu. Tapi sekarang banyak dimanfaatin dengan modus-modus yang lain. Ada pengemis kelihatannya gembel di pinggir jalan. Di kampungnya rumahnya 2 tingkat. Masya Allah. Ada yang kelihatan melas mukanya. Tapi di rumah, di kampung duitnya banyak. Sawahnya banyak. Ini salah satu yang tidak dianjurkan dalam agama. Artinya apa? Yang hanya boleh meminta-minta ketika orang lagi kena musibah. Dia butuh bantuan uluran tangan kita. Dan orang yang sering berbagi hatinya bergugah.
timbul kepekaan sosial di dalam kehidupannya untuk berbagi. Tapi modus sekarang dijadikan pengemis itu untuk bahan nafkah, cari sebagai lahan pekerjaan, Bang. Sebagai profesi. Ini yang sangat dingerikan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, man sa'ala min ghairi fakrin faka'an nama yakulunal jamro. Siapa orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan, nanti itu dia diibaratkan sama seperti makan buah api. Ya Allah, makan bara api. Di akhirat orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan hanya untuk memperkaya diri, bukan hanya semata-mata pengen kebutuhan dirinya, di akhirat nanti dijadikan oleh Allah sebagai apa? Makan bara api. Na'udzubillah. Ini yang ngeri. Makanya kita harus budayakan memberi, budayakan berbagi. Setiap kita Allah kasih rezekinya masing-masing. Benar? Benar. Harus ada usaha. Semut yang di lubang aja pasti diberikan oleh Allah rezekinya. Iya. Kalau mau usaha. Dengan usaha dan doa. Kadang-kadang masih sehat, badannya gemuk, keker, po. Ya Allah, keker, sehat tapi meminta-minta. Padahal banyak kesempatan, banyak kalau ada kemauan untuk bekerja keras, yakin Allah memberikan rezekinya buat orang dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua ditanggung kalau kita mau rajin berusaha, usaha dan doa. Jangan doa doang tanpa usaha, itu orang yang malas. Iya benar-benar. Usaha tanpa doa itu orang yang sombong. Maka usaha dan doa, maka itu disingkat duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Maka kita perlu duit. Duit. Nah itu insya Allah. Iya. Ada lagi nih guru nih kadang-kadang yang Ali agak greget gitu ya. Buka dulu kita. Suaranya jadi mendem. Iya. Nah jadi ada orang yang modusnya minta sumbangan. Modusnya. Itu termasuk minta-minta. Contohnya gini nih. Kita lagi masuk ATM nih. Iya. Tiba-tiba masuk mah kagak ada apa-apa tuh. Betul. Pas keluar ada yang nyodorin map. Iya. Ayo sumbang kan gitu kan. Enggak bang makasih. Kan dibawa aja lah gitu. Lah Ya. itu bisa disebut minta-minta enggak kalau gitu juga? Nah, modus minta-minta. Betul, itu tujuan saya pernah berpengalaman Bang. Satu mobil turun dilepas para minta-minta bawa kotak amal. Meminta-minta di mana disebar di mana setiap tempat. Iya. Bahkan bukan hanya dia minta, memaksa. Gitu loh, memaksa orang supaya memberi. Iya. Nah ini udah jelas-jelas penipuan dan pemaksaan. Iya. Artinya apa? Dengan cara-cara yang lebih baik, kita punya etika, umpama kita punya yayasan yatim, perlu bantuan pembangunan asramanya, itu dengan cara bikin proposal, lebih enakan Bang, lebih beretika dengan kita masukkan dengan dinas-dinas terkait, dengan Pemda, ya kan? Itu semua dengan cara yang baik. Kalau dengan cara seperti itu kan berarti udah dikoordinir. Artinya apa? Mereka berkelompok. Mereka berkelompok supaya mendapatkan apa yang dicari dengan cara, yaitu tadi Bang, sebagai profesi. Profesi yang dia lakukan pengemis. Kenapa? Karena dengan mengemis orang lebih banyak capek enggak kerja. Iya. Dengan enak dapat duit, dikasih. Artinya apa Bang? Itu semua, nah kerja enggak capek tapi menghasilkan uang dan bisa dikumpulkan dan bahkan dipecah rame-rame. Masya Allah, ada jatah gajinya lagi. Iya, Wah luar biasa. Makanya pimpinan pengemisnya tuh gemuk-gemuk. Karena emang makanannya banyak. Kalau saya emang kurus. Ya karena memang atlet antara tulang dan kulit. Gini kira-kira. Iya. Ya Baik, Guru. Allah. Kalau misalnya kita menyikapi hal yang seperti ini ya. Misalnya kan terlihat jelas nih kadang-kadang juga begitu masuk sebuah mart ya. Mart anything apapun. Itu tiba-tiba di depan sudah ada dengan mapnya gitu kan. Terus sodorin nama kita gitu kan. Ini sebenarnya yang dia mengatasnamakan agama.
Betul. Ya kan, mengatasnamakan agama. Yang berhak untuk mengecek atau menegur itu siapa ya kira-kira? Kalau menurut saya pribadi itu mesti ditertibkan melalui dinas terkait, Bang. Kita punya aparat, kita punya pemerintah. Kalau andaikan saja kita mau sadar dari agama sudah mengajarkan kita dianjurkan mengeluarkan zakat, infak, sodako. Kalau zakat, infak, sodako dikelola oleh pemerintah dinas terkait, saya yakin nggak ada yang namanya gepeng di pinggir jalan. Nggak ada yang namanya peminta-minta dan nggak ada yang namanya pakai modus minta-minta. Karena memang semuanya sejahtera. Islam sudah mengajarkan bahwa dengan berzakat, bersodakoh, berinfak itu kan semuanya membantu bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan tapi menambahkan jiwa sosial di antara kehidupan bermasyarakat. Itu lebih baik kayaknya dengan cara-cara gitu, Bang. Baik, terima kasih guru. Dan Masya Allah ini artinya kita dapat pelajaran baru yang mudah-mudahan kita tidak meminta-minta kepada orang dan mudah-mudahan kita lebih bisa memberi. Dan pada saat kita memberi kita pun harus tahu kepada siapa kita memberi yang sesuai dengan haknya pastinya ya. Jadi jangan gampang memberi akhirnya membuat orang itu jadi malas dan terus menjadikan profesi minta-minta ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dan sesaat lagi kita akan membahas, waduh ini mitos atau fakta oh enggak ya. Kita akan membahas tentang nabrak kucing bisa bikin sial kah? Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.